Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Pada kesempatan kali ini, hari ini 1 November 2025, kita pengen jalan-jalan lagi ke arah selatan kota Yogyakarta. Tepatnya di perbukitan selatan sebelah utara dari objek wisata Parangtritis, yaitu proyek JJLS Kelok 18. Dimana di sini kita akan melihat kondisi terkini dari pembangunan proyek JJLS Kelok 18 panjang 5,6 km yang merupakan segmen terakhir dari JJLS jalur Jalan Lintas Selatan Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul. Nah, perlu diketahui bahwa JJLS Kelok 18 atau Jalan Kretek Girijati ini berada di perbatasan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul daerah istimewa Yogyakarta. Nah, proyek Kelok 18 ini sudah dimulai sejak 8 September 2023 lalu dan ditargetkan akan selesai dalam waktu sekitar 720 hari atau 24 bulan. Nah, jarak menuju pertigaan Kretek 2 atau titik dimulainya proyek JJLS Kelok 18 dari Jalan Malioboro sekitar 27 km dan akan ditempuh dalam waktu sekitar 57 menit. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menuju JJLS Kelok 18 di Kaluran Parangtritis, Kapanewon, Kretek, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Malioboro, Yogyakarta ya. Kita sedang berjalan ke arah selatan. Pagi ini cuaca di kota Yogyakarta terpantau cerah berawan dengan suhu di sekitar 30 derajat Celcius. Kemudian untuk lalu lintas di kota Jogja, khususnya di Jalan Malioboro, terpantau ramai lancar. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada simpang 4 Batik Terang Bulan. Arah ke kanan akan menuju Jalan Pajeksan, kemudian arah ke kiri akan menuju Jalan Suryatmajan. Dan kita terus lurus ke arah selatan dan saat ini kita mulai memasuki Jalan Margomulyo. Nah, di Jalan Margomulyo ini ada perempatan lagi, yaitu perempatan Ketandan ya. Arah ke kanan akan menuju Jalan Beskalan, kemudian arah ke kiri atau arah ke timur akan menuju Jalan Ketandan Kulon. Nah, selanjutnya di depan kita, di sebelah kiri kita, ini ada pintu barat dari teras Malioboro Ketandan. Nah, teras Malioboro Ketandan bersama teras Malioboro Beskalan merupakan tempat baru yang permanen ya dari relokasi para PKL yang sebelumnya menempati teras Malioboro 2. Saat ini kita berada di depan Pasar Beringharjo, salah satu pasar tertua dan terbesar di Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 16. Nah, pasar ini merupakan ikon sejarah dan budaya kota ya, serta menjadi pusat perdagangan yang menjual berbagai macam barang seperti batik, pakaian, oleh-oleh khas Yogyakarta hingga bahan pokok. Nah teman-teman, kita mulai memasuki kawasan titik 0 km Yogyakarta. Nah, titik 0 km Yogyakarta merupakan persimpangan di pusat kota Jogja yang menjadi patokan untuk mengukur jarak ke berbagai daerah di Yogyakarta. Nah, dari kawasan titik 0 km Yogyakarta kita terus lurus ke arah selatan dan posisi kita sekarang berada di Jalan Pangurahan. Nah, di depan kita ini ada alun-alun utara Yogyakarta. Kemudian di sebelah selatan dari alun-alun utara adalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, selanjutnya dari kawasan alun-alun utara Yogyakarta kita selanjutnya menuju Jalan Brigjen Katamso. Nah, di depan kita ini ada perempatan Pojok Beteng Wetan atau Jokteng Wetan. Arah ke kanan adalah Jalan MT Haryono, kemudian arah ke kiri adalah Jalan Kolonel Sugiono. Dan kita terus lurus ke arah selatan menuju Jalan Parangtritis. Nah, saat ini posisi kita berada di Jalan Parangtritis Yogyakarta ya. Dan kita bergerak ke arah selatan teman-teman. Nah, untuk kondisi lalu lintas di Jalan Parangtritis terpantau ramai lancar ya. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada perempatan ya. Jadi arah ke kanan ini akan menuju Jalan Tirto Dipuran, sedangkan arah ke kiri akan menuju Jalan Prawiro Taman. Nah, di kawasan Prawiro Taman yang lokasinya ada di sebelah kiri kita,
Sering juga disebut dengan Kampung Bule karena memang di sini banyak wisatawan mancanegara yang menjadikan kawasan ini untuk tempat menginap selama berwisata di kota Jogja. Nah, selanjutnya di depan kita, di sebelah kiri kita, ini ada Pasar Prawiro Taman. Nah, Pasar Prawiro Taman ini adalah pasar tradisional di Yogyakarta yang telah direvitalisasi menjadi pasar tradisional modern 4 lantai. Pasar ini tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok saja ya, tapi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern seperti eskalator, lift, food court, dan co-working space di area rooftop. Nah teman-teman, saat ini kita baru melintasi perempatan Druwo, yaitu perempatan Jalan Parangtritis dan Ring Road Selatan. Dan posisi kita sekarang berada di Dusun Druwo, Kelurahan Bangun Harjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, di depan kita, di sebelah kanan kita, ini ada kampus ISI Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Parangtritis kilometer 6, tepatnya di Kelurahan Panggung Harjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ISI atau Institut Seni Indonesia adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi seni negeri dan saat ini merupakan perguruan tinggi seni terbesar dan terbaik di Indonesia. ISI didirikan pada tanggal 30 Mei 1984. Nah, ISI Jogja saat ini mempunyai 3 fakultas, yaitu Fakultas Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Rupa, dan Fakultas Media Rekam. Dengan jumlah program studi ada 23 program studi dan jumlah mahasiswa ada 5.591. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan, namanya pertigaan Tembi ya. Jadi arah ke kanan akan menuju Jalan Cepet Tembi ataupun Jalan Bantul ya. Dan kita terus lurus ya ke arah selatan, tetap di Jalan Parangtritis. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan lagi ya. Jadi pertigaan ini bernama Pertigaan Gatak ya. Dan kita terus lurus ke arah selatan, tetap di Jalan Parangtritis. Nah, saat ini kita berada di Jalan Parangtritis kilometer 9, tepatnya berada di Padukuhan Balong, Kelurahan Timbul Harjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sebelah kanan kita ini ada Pasar Seni Gabusan ya. PSG atau Pasar Seni Gabusan merupakan pusat karya kerajinan dan seni di Kabupaten Bantul. Pasar Seni Gabusan menawarkan beragam karya seni hasil buatan masyarakat Bantul. Nah, kita terus berjalan ke arah selatan teman-teman, dan posisi kita sekarang berada di Jalan Parangtritis kilometer 11,5. Di depan kita ada Simpang 4 Manding, arah ke kanan akan menuju Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kota Bantul atau Pusat Kerajinan Kulit Manding. Sedangkan arah ke kiri akan menuju Jalan Manding Imogiri. Nah, dari Simpang 4 Manding kita terus lurus ke arah selatan, tetap di Jalan Parangtritis. Nah, kemudian di depan kita ini ada Simpang 4 Bakulan. Nah, Simpang 4 Bakulan ini berada di Jalan Parangtritis kilometer 12. Nah, arah ke kanan akan menuju Jalan Sultan Agung, Palbapang ataupun Serandaan. Sedangkan arah ke kiri akan menuju Jalan Bakulan Imogiri atau Kapanewon Imogiri. Nah, dari Simpang 4 Bakulan kita tetap lurus ke arah selatan di Jalan Parangtritis. Nah teman-teman, kita terus bergerak ke arah selatan ya, dan posisi kita sekarang berada di Jalan Parangtritis kilometer 15, tepatnya di Kelurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, perlu diketahui ya, sejak selesainya jembatan Kretek 2, maka Jalan Parangtritis ini bukan merupakan satu-satunya akses menuju objek wisata Pantai Parangtritis ya.
Namun masih ada jalur lainnya yang aksesnya tidak kalah bagus dibandingkan dengan Jalan Parangtritis, yaitu jalur yang melalui Jalan Samas. Nah, pembangunan jalur JJLS telah membuka lokasi-lokasi yang sebelumnya tidak mudah diakses ya. Nah, saat ini kita sudah mulai memasuki Kapanewon Kretek, dan posisi kita sekarang berada di Jalan Parangtritis kilometer 21. Tepatnya kita berada di Kelurahan Donotirto, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sebelah kanan kita ini ada kantor Kapanewon Kretek, kemudian di sebelah kiri kita ada Puskesmas Kretek Bantul. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kanan kita, di sebelah selatan dari kantor Kapanewon Kretek ada Pasar Angkruk Sari ya. Nah, teman-teman, di depan kita ini ada perempatan, namanya perempatan Angkruk Sari ya, dan lokasinya berada di Jalan Parangtritis kilometer 22, tepatnya masih berada di Desa Donotirto, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul. Nah, dari simpang 4 Angkruk Sari kita masih terus lurus ke arah selatan mengikuti Jalan Parangtritis ya. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada jembatan besar, yaitu jembatan Kretek 1 yang merupakan jembatan dari Sungai Opak, di mana Sungai Opak merupakan salah satu sungai terpanjang di daerah istimewa Yogyakarta yang berhulu di Gunung Merapi dan bermuara di sebelah barat Pantai Depok. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sebelum dibangunnya jembatan Kretek 2, jembatan Kretek 1 ini merupakan satu-satunya akses terdekat ya menuju objek wisata Pantai Parangtritis dari kota Yogyakarta ya. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan ya, arah ke kiri. Ini adalah Jalan Kretek Siluk ya. Jadi Jalan Kretek Siluk ini menghubungkan Jalan Parangtritis dengan Jalan Imogiri Panggang. Nah, kemudian terlihat di depan kita ini ada bangunan di tengah jalan. Ini adalah bangunan bekas TPR Parangtritis yang saat ini sudah digeser atau dipindahkan ke sebelah selatan dari Jalan JJLS ya. Nah, pemindahan ini dilakukan setelah jembatan Pandahan Simo dibuka untuk umum pada tanggal 29 September lalu. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di depan kita, di sebelah kiri kita tadi, ini ada kantor Kelurahan Parangtritis. Dan perlu diketahui, lokasi dari pertigaan atau STA 0, yaitu lokasi awal dari proyek Kelok 18, juga berada di Kelurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah sampai di lokasi pertigaan atau STA 0 dari lokasi awal proyek Kelok 18. Nah, lokasi ini berada di Padukuhan Grogol, Kelurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pertigaan ini nantinya akan menjadi simpang 4 tentunya ya, setelah Jalan Kelok 18 selesai dan dibuka untuk umum. Nah, perlu kami sampaikan lagi ya bahwa proyek JJLS Kelok 18 ini akan dibuat jalan tembus panjang 5,6 km yang menghubungkan ruas JJLS Bantul dan Gunung Kidul.
Untuk lebar badan jalan JJLS ini adalah 7 meter dengan bahu jalan 1,5 meter ya. Nah, seperti inilah penampakan dari jalan tembus Kelok 18 yang sudah selesai dikerjakan ya. Dimana di sini nampak sudah diaspal mulus, sudah dipasang lampu penerangan jalan, sudah dipasang besi pengaman ataupun patok pengaman jalan ya. Meski terlihat saat ini belum ada marka jalannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pantauan udara teman-teman dari STA 0 ya, untuk melihat perkembangan dari proyek Jalan Kelok 18 saat ini. Nah teman-teman, dari udara kalau kita perhatikan dari mulai STA 0 atau titik awal dari proyek pembangunan Kelok 18 saat ini sudah diaspal mulus ya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa jalan Kelok 18 di perbukitan Kretek dari Parangtritis sampai dengan Giri Jati dibuat berkelok-kelok untuk menyesuaikan kontur alam ya. Dimana di sini dibuat berkelok agar kemiringan tidak terlalu curam dan lebih mudah serta aman ya untuk dilalui kendaraan. Nah, kenapa dinamakan dengan Kelok 18 ya, atau muncul istilah Kelok 18? Ini karena memang secara kebetulan jumlah kelok di ruas Parangtritis Giri Jati ini berjumlah 18 ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa jalan Kelok 18 dengan alur yang berkelok-kelok di daerah perbukitan menawarkan pemandangan dan panorama laut selatan yang menakjubkan. Dari ketinggian dapat terlihat nantinya pemandangan pantai Parangtritis dan laut selatan yang luas, serta kita bisa melihat keindahan art lighting jembatan Kretek maupun jembatan Pandan Simo di kejauhan ya. Dan selain itu, di proyek ini juga selain infrastruktur utama, Kelok 18 juga dilengkapi dengan tempat istirahat mini atau rest area mini ya. Nah, menurut beberapa informasi, rest area mini ini kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 mobil ya. Bahkan bisa juga untuk menampung bus ya. Nah, lokasinya dari rest area mini ini kita belum tahu persis teman-teman ya. Namun infonya ini berada tepat di tengah-tengah di perbatasan ya antara Bantul dan Gunung Kidul. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan terlihat di sini jalan yang dibuat banyak yang mengepras bukit, dan bagian dinding bukit yang bagian keprasan yang dianggap tidak stabil diberi pengaman ya menggunakan talut yang dicor semen teman-teman ya. Nah, kemudian ini adalah penampakan dari jembatan Grogol ya, yang terlihat saat ini sudah selesai dibangun. Nah, kemudian yang terlihat di depan kita ini juga merupakan bentuk talut, namun ini bentuknya cukup unik teman-teman, dan dibikin bertingkat ya supaya lebih aman tentunya. Nah, meski penyelesaian target pembangunan Kelok 18 sesuai kontrak masih cukup lama ya, yaitu akhir tahun 2026, namun di bulan Oktober tahun 2025 ini progres pembangunan Jalan Kelok 18 sudah mencapai 84%. Jadi pembangunannya progresnya cukup signifikan teman-teman ya. Nah, pembangunan Jalan Kelok 18 atau Jalan Kretek Giri Jati yang terdiri dari 2 jalur selebar 7 meter ini, bagian jalan sepanjang 3,5 km berada di Kabupaten Bantul, dan bagian jalan sepanjang 2,1 km berada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, untuk area di Bantul, jalur ini akan tersambung dengan Jalan Parangtritis menerus sampai ke Jembatan Kretek 2 dan Jembatan Pandan Simo. Sedangkan di area Gunung Kidul akan menyambung dengan jalur Giri Jati Telogowarak dan Legundi Pelanjan. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami di Jalan JJLS Kelok 18 hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.